Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Agemi Jasmine Saneta Wijono dari Universitas Brawijaya jurusan Arsitektur dengan NIM 215065011111048. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek desain arsitektur saya pada tahun ajaran 2021-2022. Dengan ini saya memulai presentasi mengenai proyek saya. Kita mulai dari bahasa puitik. Sebelumnya saya bacakan dulu bahasa puitiknya, yaitu terbayang-bayang jiwaku melayang, mengawang-awang ragaku tak terbang, pijakan bersila pancaro bahawa, petang musim hujan, pohon bergerak senada, mematung, ku menonton bumantara, tak terbendung imajinasiku, jiwa mengawang, membututi arah angin, beruntungnya burung, bebas mengapung di udara, oh bung, aku jatuh cinta pada atmosfer ini. Berdasarkan bahasa puitik yang tadi saya jelaskan, saya dapat menyimpulkan makna dan visualisasikannya berupa sebagai berikut: terbayang-bayang berupa ruangan yang terkena sinar, dan visualisasinya merupakan ruangan yang melindungi dari sinar seperti gazebo dan bangunan utama. Kemudian yang kedua yaitu terbang, simbolan maknanya berupa melayang di udara. Kemudian visualisasinya berdasarkan ruangan semi terbuka. Yang ketiga yaitu pijakan, simbolan maknanya berupa tempat berpijak. Saya visualisasinya berupa jalan setapak yang ada di sekitar objek untuk menghubungkan objek satu dan yang lainnya. Kemudian senada, simbolannya berupa berirama. Berirama ini dilihat dari tema yang sama tiap-tiap objek, dan sejalan visualisasinya dilihat berdasarkan tempat duduk taman yang berbentuk seperti tangga, kayak ada undakan gitu. Kemudian mematung, simbolan maknanya berupa menyerupai patung, tidak bergerak. Visualisasinya berupa diam di tempat karena ada untuk menikmati suasana dengan adanya working space dan reading space sebagai fasilitas utama. Selain itu, menyerupai patung juga saya menambahkan patung sculpture di tengah-tengah tapak menuju objek masing-masing supaya tapak ini terasa lebih hidup gitu. Kemudian imajinasiku, simbolan maknanya berupa sebuah khayalan yang dapat divisualisasikan menjadi bentuk bangunan yang tak beraturan. Bentuk bangunannya memang asimetris. Kemudian angin, saya dapat menyimpulkan maknanya berupa gerakan udara, dan visualisasinya merupakan untuk tempat duduk yang meliuk, karena kita dapat merasakan gerakan udara seperti meliuk di antara tubuh kita. Kemudian pada bebas, kita dapat menyimpulkan makna bahwa bebas itu tidak terikat, sehingga visualisasinya berupa bentukan bangunan itu cluster terpisah, namun masih terikat satu sama lain. Kemudian yang terakhir yaitu atmosfer, yang artinya udara atau langit, dan visualisasinya merupakan bangunan yang awalnya diberi kaca. Namun bangunan yang diberi kaca pada bangunan utama lantai 1. Kemudian saya dapat menyimpulkan bahwa fasilitas utamanya yaitu working dan living space. Fasilitas penunjang untuk menunjang working dan living space ini berupa gazebo, area duduk, jalan setapak, dan tanaman. Kemudian kata kunci dari bahasa puitik tadi, saya dapat menyimpulkan kata kuncinya itu 3. Pertamanya itu bergelombang, seirama, dan tegas, namun saya satukan menjadi tenang dan tegas. Kemudian ini bentukan arah depan dan arah menuju tapak dan arah dari tapak. Berdasarkan bahasa puitik tadi dan kata kuncinya tadi, saya akan mulai mendeskripsikan objeknya, yaitu fungsi utamanya berupa working space. Working space itu penyedia ruang kerja sehingga pengunjung dapat melakukan pekerjaannya dengan tenang. Kemudian living space,
ruang baca buku, ya untuk baca buku. Kemudian untuk penunjangnya nanti ada gazebo yang pertama. Kemudian ada area duduk. Jalan setapak untuk menghubungkan objek satu dengan lainnya, kemudian tanaman untuk menghidupkan suasana pada terlebih lagi tapak yang terlihat gersang minim sekali yang namanya pohon. Kemudian di batas-batasnya yang tadi sudah saya katakan, utara ada tembok rumah, barat dan timur perumahan, kemudian untuk selatan itu ada tembok perbatasan jalan raya sehingga agak berisik. Di dalam tapaknya vegetasinya hanya ada pohon bukan satu pohon ya, ada sekitar mungkin ada 7 pohon yang ada di sekitar tapak, dan itu saja karena memang ini tapaknya berupa tanah kosong ya. Kemudian saya akan meninjau fungsi, aktivitas, fasilitas, siapa sih yang kira-kira akan ke objek ini. Ada dewasa yang berupa pekerja dan mahasiswa atau pelajar. Kemudian ada juga anak-anak. Berapa sih kira-kira objek ini bakal didatangi pengunjung? Kalau weekday mungkin sekitar 10-15 orang, kalau weekend mungkin 15-25 orang. Nah, kenapa sih harus pakai objek ini? Untuk apa gitu? Sifat kegiatannya itu ya untuk membaca, memandang, bekerja, atau mengerjakan tugas atau melakukan apapun gitu, dan bersosialisasi bahwa menggunakan fasilitas penunjang seperti gazebo dan area taman area duduk yang saya bicarakan tadi. Kemudian yang polanya itu seperti yang saya bicarakan tadi, yaitu pola klaster. Namun kita dapat melakukan secara bebas dan berurutan. Kita analisis tapak. Untuk pencapaiannya hanya ada satu, lewat selatan dari tapaknya. Kemudian hierarki ruangnya saya utamakan area sempit di dalam tengah, sehingga terfokuskan ya di tengah sini, sehingga yang lain bisa menjadi area publik begitu. Kemudian kualitas visualnya, potensi pandangan, saya fokuskan ke daerah timur, selatan, dan barat dari tapak itu. Kalau kemudian arah bangunannya itu terfokuskan ke arah selatan tapak, hanya satu sisi. Namun view-nya itu masih agak ada ke barat, timur, dan selatan. Kemudian ke ruang dan masa. Untuk ini, fasilitas utamanya yaitu bangunan utama khusus untuk working space dan living space. Mengapa saya taruh sini? Kembali lagi, area yang dapat publik. Kemudian ini yaitu gazebo. Gazebonya dan di kanan dari bangunan utama terdapat yang namanya area duduk. Area duduk ini untuk duduk, dan sirkulasinya dari sini. Misalkan ini jalan ya, ini dari sini kemudian kita ke bangunan utama. Untuk apa sih ke bangunan utama dan kenapa harus ke bangunan utama ini dulu? Pertama, tujuan dari fasilitas utama ini yaitu kan reading space dan working space. Di reading space ini, di bangunan utama ini ada toilet, dan ada rak buku. Jadi mau nggak mau orang itu harus ke bangunan utama itu dulu untuk yang namanya ngambil buku kalau untuk reading space. Saya akan menganalisis berdasarkan kondisi iklim. Kalau mataharinya jelas dari timur ke barat ya, bebas begini. Dan selain itu alasan saya arah bangunannya menghadap ke selatan supaya kenapa nggak barat timur? Kalau ke timur, kalau pagi-pagi pasti kena cahaya panas banget. Terus kalau dari barat juga bisa kena panas juga kalau sore ya kan. Sebenarnya sudah saya ucapkan tadi pepohonan sedikit, sehingga bahayanya tidak menyentuh fasilitas. Dengan ini saya memberikan pohon tambahan dan memberikan taman kecil. Kemudian curah hujannya cukup tinggi, yaitu 124 mm per tahun. Dan nanti saya pada bangunan, kemudian pada angin
anginnya menghadap arah angin dari barat daya ke timur laut. Kemudian elemen tampak yang alami, ya pepohonan yang hanya sedikit kalau saya bicarakan tadi. Karena isinya di sini itu rumput liar semua. Kemudian cara saya mengatasi untuk supaya tapak ini bisa lebih hidup dengan nanti saya akan memotong beberapa pohon yang agak miring karena ada yang tumbuhnya seperti miring gitu. Utilitasnya di sini ada drainase yang sangat kecil, namun gotnya lumayan besar. Daya serap dari tanah ini cukup kuat, jadi saya memanfaatkan daya serap tanah itu dengan baik. Kemudian di daerah di lingkungan dari tapak ini juga minim akan lampu jalan, sehingga saya memberikan lampu jalan di sekitar tapak untuk dan memberikan lampu di tapak supaya terlihat hidup. Analisis kualitatif dimensi penggunanya berupa anak-anak. Organisasi ruang pada tapak ini yaitu pertama, saya ada di sini, saya masuk ke dalam tapak untuk menuju ke bangunan utama terlebih dahulu untuk melakukan mengambil buku, membuka atau adanya toilet. Kemudian pengunjung dapat melakukan aktivitas antara di bangunan utama tadi, atau ke gazebo, atau ke area duduk, atau ke bank utamanya, atau area duduk tadi. Kemudian pola organisasinya berupa radial, karena berpusat dari bangunan utama tadi, linear, dilakukan dari pertama awal mulai lanjut. Saya akan menjelaskan secara detail mengenai bangunan utama ini. Yang tadi kembali lagi dari kata tenang dan tegas dengan bentuk dasar oval dengan dominan lingkungan. Dari oval ini menjadi dengan saya modifikasi bentuknya menjadi dengan adanya lekukan sedikit dan penyesuaian dengan ukuran tapak seperti ini. Ini ukuran tampak atas dari bangunan ini dan bentuk bangunannya seperti ini. Ini tampak dari depannya. Saya jelaskan. Itu satu. Ini adalah teras nanti sebagai plaza penerima. Kemudian fondasinya berupa batu kali. Kemudian ini di sini ini merupakan meja yang terbuat dari beton yang sudah dibelur. Kemudian kolom yang ada di sini, kolom panjang ini. Dan kolom-kolom lainnya itu dibuat berdasarkan besi beton sebagai penopang atap. Kemudian kolom yang ada di lantai 2 ini saya manfaatkan supaya fungsional menjadi penopang atap ini dan tempat duduk di sini. Di sini ya. Kemudian lanjut untuk lantai 2-nya, atapnya dari atap aspal bitumen. Saya memilih atap aspal bitumen karena atap aspal bitumen dapat menyesuaikan bentuk dari bangunan dan dapat dibentuk yang ini di sini ada belakang sini ada area tangga. Kemudian untuk di samping kanan dari bangunan ini ada penanaman tanaman lambat supaya tidak kosong pertama. Supaya dan sebelah kanan sini nanti temboknya berupa beton yang bertekstur. Dan penggunanya nanti juga saya sudah jelaskan bahwa nanti penggunanya anak, remaja dan dewasa. Dan karakter bangunan ini berubah nyaman, hangat, dan tenang. Kemudian saya jelaskan di area tangga itu, di bawahnya itu nanti ada rak buku. Saya memakainya sebagai rak buku supaya fungsional daripada kosong kan ya. Kenapa nggak dipakai buat rak buku aja gitu.